Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini aku akan membacakan situasi secara umum atau pesan di tahun 2023 untuk Gemini ya. Ingat ini adalah general reading, tidak dibuat untuk ya khusus satu orang gitu. Jadi kalau tidak resonate ya udah skip aja karena memang ini tidak harus resonate atau sesuai atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Ingat itu, jangan dipaksakan. Kalau nggak paham, ya berarti bukan energi kalian gitu. Dan nggak harus juga resonate atau sesuai dengan situasi kalian. Jadi harus dipahami itu ya. Kalau mau yang spesifik khusus untuk kalian, ya tentu kalian tinggal ambil personal reading ya, bukan general reading gitu. Kalau nggak resonate sama kalian, ya berarti nggak beruntung. Ini bukan untuk kalian gitu aja ya. Baik, langsung ke pembacaannya. Di sini aku melihat jelas ada energi Gemini ya. Di sini ada The Lovers. Kemudian ada energi Pisces dan kuat sekali energi Sagittarius di sini kalau aku lihat ya. Ada energi Leo juga, Capricorn, Libra, Aquarius, Taurus, Scorpio. Ada Virgo juga di sini ya. Baik, aku pikir cukup ya di sini. Kalau aku lihat, aku hanya membacakan apa yang tampak di sini ya. Terserah ini akan resonate untuk yang single atau yang berpasangan atau yang complicated ya. Terserah. Aku hanya membaca apa yang ada di sini. Tidak aku sendirikan sebenarnya ya. Karena ini secara umum saja. Di sini aku melihat energi Gemini di tahun 2023 adalah berusaha mempertahankan hubungan. Ingat ini bisa vice versa, tapi aku melihat dalam sebuah hubungan itu ada salah satu orang yang berusaha mempertahankan. Berusaha menarik lagi hubungan tersebut ke dalam hidupnya. Karena kayaknya hubungan ini atau orang tersebut ya, maksudnya pasangannya, itu ada kesan menjauh dan akan keluar dari rumah ya. Maksudnya rumah dalam tanda kutip, yaitu hubungan tersebut dari hidup orang tersebut, intinya kayak gitu kalau aku lihat ya. Memang di sini ada godaan ya, godaan untuk hubungan Gemini bersama pasangannya ya. Karena di sini aku melihat ya ada godaan dari luar, ada yang dihadapkan pada dua pilihan. Dan memang situasi itu mengancam hubungannya ya. Karena situasi itu pasangannya merasa terancam hubungan ini akan berakhir ya, karena melihat oh dia punya pilihan di luar sana. Aku melihat ada third party situation, ada potensi itu. Memang hubungan ini sudah banyak konflik gitu loh kalau aku lihat ya. Di mana ada konflik, di situ ada potensi third party situation, memang biasanya kayak gitu ya. Aku melihat hubungan ini memang sudah stagnan lama. Ingat aku membaca secara umum, jadi tergantung kalian berada di posisi mana. Kalau misalkan aku bilang ada potensi third party situation, apakah kalian yang menonton itu berada di posisi yang pihak ketiga atau berada di posisi ya salah satu di antara pasangan itu ya. Maksudnya ya tergantung apakah Gemini atau pasangannya atau pihak ketiga di luar ya, tergantung ya. Balik lagi ini general reading ya. Jadi sebenarnya ini bisa untuk semuanya gitu loh ya, tinggal kalian berada di situasi yang mana. Itu pun kalau resonate, kalau tidak lupakan saja karena berarti tidak beruntung, ini bukan energi kalian. Oke? Nah di sini aku melihat, tadi aku udah bilang bahwa hubungan ini tuh stagnan lama ya, maksudnya ya stuck aja di situ ya, maksudnya gimana ya, banyak konflik, chemistry-nya kurang, kedekatannya kurang, rasanya kayaknya renggang gitu loh di dalam hubungan itu, di dalam rumah itu atmosfernya itu renggang banget gitu ya, tidak hangat gitu ya, tidak intim, tidak apa ya bahasanya, di dalam itu sebenarnya nggak harmonis, entah apapun atau bagaimanapun tampilan luarnya, di dalamnya itu sebenarnya tidak harmonis gitu loh, tidak hangat ya. Ibarat makanan atau minuman ini sudah dingin dan sulit untuk dinikmati, tergantung ya kalau soal makanan atau minuman, karena ada orang yang lebih suka dinikmati dalam kondisi dingin itu juga ada gitu loh ya, ada yang sukanya panas-panas juga ada gitu. Itu hanya pengandaian aja ya by the way. Baik, kalau aku lihat di sini memang butuh kesabaran banget untuk mempertahankan hubungan ini. Aku melihat
salah satu orang dalam hubungan ini itu berusaha bersabar banget ya, bagaimana caranya untuk menghangatkan lagi hubungan yang ada gitu loh. Karena situasi yang ada ini aku bilang kemungkinan sudah berlangsung dari tahun sebelumnya dan udah lama sampai nggak tahu harus melakukan cara apa lagi gitu loh untuk mempertahankan gitu. Tetapi aku melihat salah satu orang ini memang tidak menyerah. Ya mungkin dari usaha kecil-kecil ya, maksudnya usaha kecil-kecil itu bukan buka usaha kecil-kecilan, tapi lebih ke ya mungkin kayak mempermanis suasana di dalam rumah atau dalam hubungan itu dengan effort kecil lah ya untuk lebih romantis atau berusaha mengerti lewat komunikasi ya kan, memancing-mancing lewat komunikasi atau perhatian kayak gitu. Itu usaha kecil-kecilnya gitu loh. Ya, untuk memperbaiki keadaan hubungan itu gitu ya. Baik, kuat banget tadi kan aku bilang di sini bahkan bottom of the deck ada temperance juga gitu ya. Aku melihat memang butuh kerja keras banget nih karena konflik yang ada ini sudah berlangsung cukup panjang gitu. Oke, aku melihat memang tadi aku bilang ya di luar itu ada pilihan lain. Kalau aku bilang di luar ada pilihan lain, belum tentu sudah terjalin hubungan gitu loh ya. Bisa saja dia atau siapapun itu di sini ada yang mengagumi seseorang di luar sana ya. Jadi kayak idaman lain gitu ada gitu. Walaupun tidak harus sedang menjalani hubungan gitu loh atau sedang menjalin hubungan, tidak harus gitu loh ya. Tapi jelas pikirannya sudah terbagi, hatinya juga sudah terbagi gitu. Di luar sana adalah orang itu gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Iya, memang di sini aku melihat ada, sorry banget ini ada hubungan yang terancam jelas ya. Apakah ya kalau memang sudah resmi ya hati-hati karena ada ancaman nih kalau aku lihat ya. Ya resmi ataupun belum resmi, kalau memang mau mempertahankan ya memang perlu hati-hati ya karena kuat banget nih. Aku melihat ada energi Aries juga nih ya. Ada kejadian luar biasa nih yang akan menghantam hubungan kalian. Ini nggak bermaksud menakut-nakuti, ini tidak harus terjadi, tetapi aku hanya bilang berhati-hati saja karena ada potensi. Namanya potensi tidak harus terjadi atau tidak harus seburuk pikiran kalian, tetapi ya ada lah ya, maksudnya dinamika itu nih kayaknya itu ujian memang untuk kalian di tahun 2023 gitu ya. Mungkin puncaknya bisa jadi. Baik, tadi aku udah bilang ya bahwa walaupun capek, walaupun terus berkonflik gitu kan, nggak ngerti harus melakukan apa, kayak terikat di situ kakinya, tangannya gitu ya. Tapi dia tetap nggak mau melepas karena dianggap ya pasangannya atau hubungannya itu adalah sumber kebahagiaannya dan itu harus dia pertahankan sampai kapanpun gitu ya. Oke, di sini aku melihat memang ada situasi di luar itu tampak indah, tapi di dalam sebenarnya mereka itu sudah sangat dingin gitu loh. Intimnya kurang, keintiman kurang, chemistry atau ya itulah perasaannya itu kayak udah mulai hambar gitu loh ya. Chemistry-nya lumayan memudar gitu kalau aku lihat di sini ya. Ya, tapi seperti yang aku bilang gitu loh, ada yang terus menggenggam dan mau berjuang, nggak mau menyerah. Setidaknya sejauh ini dia tidak ada pikiran untuk menyerah untuk hubungan ini gitu ya. Dan aku melihat memang ada yang berperan kuat sih ya, kuat untuk tetap menjaga hubungan itu sih, walaupun memang sudah bergejolak ya, terus bergelombang, tapi dia kuat untuk mempertahankan agar itu tidak roboh gitu loh ya. Dia punya kekuatan itu aku pikir ya, tinggal gimana ya, tinggal dilihat saja gitu ya. Maksudnya dilihat aja tuh gimana ya, aku mau ngomong sebenarnya kayak gini, tinggal dilihat sejauh mana dia bisa bertahan gitu ya. Tapi maksudnya selagi bisa bertahan ya silakan bertahan gitu kan, sambil cari jalan keluar. Kayak orang sedang ada di tengah laut gitu ya, kemudian badai menerpa gitu kan, dan pikirannya itu bagaimana bertahan dulu di badai itu.
Ya, kalau sudah bisa bertahan sampai kondisi cukup stabil, baru dia akan cari pertolongan, bantuan, bagaimana caranya segera menepi, ya kan? Kayak gitu lah intinya ya. Kira-kira seperti itu, semoga dipahami pengandaiannya. Baik, apalagi ya di sini kalau aku lihat, ya bentar ya. Coba aku cek lagi apa yang ada di sini. Oke, iya memang kuat sekali ya genggamannya kalau aku lihat ya. Genggamannya kuat, tapi ada orang yang benar-benar lumayan diintervensi pihak luar nih kalau aku lihat ya. Sampai dia itu bingung juga harus bagaimana. Ambil aja yang resonate ya. Ingat ini general reading, nggak bisa minta yang spesifik khusus untuk satu orang gitu. Itu harus disikapi dengan cerdas dan dipahami dengan cerdas dan bijaksana lah ya. Oke, nah orang ini memang, sorry tadi kan aku bilang ada sosok yang kuat untuk mempertahankan hubungan yang ada di sini ya. Nah sosok itu memang sayang banget sama pasangannya, sayang banget dengan ya orang yang menjadi pasangannya itulah ya. Dia sayang banget dan dia itu berusaha mencurahkan semua kasih sayangnya ya, gitu. Walaupun didera konflik ya kan, tapi kayaknya dia tuh berusaha untuk mengerti pasangannya. Pokoknya berusaha untuk prima lah ya. Kalaupun hubungan itu rasanya udah panas, nggak enak, tapi dia berusaha untuk menjadi air di situ ya. Terus walaupun mungkin situasinya lagi lagi gersang gitu ya, tapi dia berusaha untuk memberikan air di situ ya untuk hubungan itu yang aku lihat ya. Dia kayak terus berusaha mengerti pasangannya. Ada kesan seperti ini. Walaupun gue kurang mengerti, kurang bisa memahami diri gue ya, harusnya jangan kayak gitu lah ya. Harus bisa memahami diri kita juga gitu. Tapi ada pikiran gini, biar gue, sorry ini aku berusaha channeling ya. Biarin aja gue mengabaikan diri gue, yang penting gue berusaha pengertian untuk pasangan gue. Walaupun usaha gue untuk mengerti pasangan gue ya, untuk berusaha menjadi pasangan yang pengertian ya, walaupun usaha itu harus menimbulkan pengabaian terhadap diri gue sendiri, gue jalani gitu loh. Ada situasi kayak gitu. Jadi coba aku jelaskan dengan lebih sederhana. Maaf ya, karena baca kayak gini kan gak seperti baca textbook ya. Kira-kira begini, dia akan melakukan apapun caranya untuk bisa membahagiakan pasangannya, berusaha mengerti pasangannya. Jadi kalaupun itu tidak berjalan dengan baik, dia tidak akan menyalahkan pasangannya, berusaha tidak menyalahkan pasangannya. Dia akan menyalahkan dirinya. Ya, akan terus menyalahkan dirinya gitu loh. Ya salah gue belum nggak bisa mengerti lo, atau gue belum bisa mengerti lo, dan gue akan mencoba untuk mengerti lo, kayak gitu. Jadi dia terus menuntut dirinya kalau aku lihat di sini ya. Ada semacam itu. Padahal namanya hubungan itu tidak berjalan dengan baik, itu sebenarnya tidak harus salah satu orang sih. Bisa aja ya. Ya intinya itu melibatkan dua orang lah ya. Dua-duanya harus maksudnya bisa saja memang salahnya di satu orang, tapi bisa juga memang keduanya punya andil di situ gitu loh. Ya, tapi ya jelas namanya hubungan itu memang harus usaha kedua belah pihak gitu lah ya. Kalau satu orang aja yang terus berusaha, ada sih hubungan yang seperti itu. Satu orang aja yang terus berusaha gitu. Dan itu memang jadi hal yang melelahkan gitu. Cuman kalau orang itu memang udah bucin ya, udah jadi budak cinta, jadi ya dia jalani aja walaupun memang kayak begitu gitu loh. Semua kembali sama orangnya ya. Tapi ada orang yang kayaknya dia menikmati gitu loh. Harus jadi budak cinta dalam sebuah hubungan ya kan. Terus menuntut dirinya, kayak ada orang yang menikmati dalam hubungan yang rasanya udah gak sehat. Ada orang yang tampak menikmati itu gitu loh, walaupun dia terus kayak orang luar sana melihat dia dimanfaatkan gitu loh. Aku gak bilang kalian ya, maksudnya contoh di luar sana gitu. Orang luar melihatnya dia dimanfaatkan, tapi dia kayak menikmati itu gitu loh. Ada yang seperti itu. Kalau udah kayak gitu sih sebenarnya ya itu kembali sama orangnya ya.
gitu. Tapi kalau mengharapkan hubungan yang sehat, dia nggak bisa mendapatkan hubungan yang sehat kalau mental atau mindsetnya masih kayak gitu loh. Mindsetnya terus gue yang salah gitu loh. Nggak bisa sih. Itu kecenderungan dia hanya akan menarik hubungan yang kayak gitu ya, toksik untuk dirinya gitu. Tapi ya kalau namanya toksik bukan untuk dirinya aja, ya emang hubungan itu udah toksik ya, kayak gitulah ya. Kalau mentalnya dia seperti itu, terus menyalahkan dirinya, terus menuntut dirinya dan mengabaikan dirinya gitu ya, untuk kepuasan orang lain. Pertama, dia nggak akan pernah memuaskan orang lain. Kedua, juga dia tidak akan mendapatkan hubungan seperti yang dia harapkan gitu loh. Dengan keadaan seperti itu gitu, tidak akan mendapatkan hubungan yang saling bertepuk juga gitu, yang take and give juga gitu loh. Seperti itu kalau mentalnya masih seperti itu ya gitu. Cenderung akan begitu sih ya, yang akan ditarik hubungan yang tidak take and give gitu, yang kayaknya berat sebelah, karena dari mindset aja dia udah seperti itu gitu. Mungkin pikirannya dia nggak sanggup kehilangan orang itu, jadi ya udah dia akan menempuh aja jalan itu. Artinya dia memang belum cukup mencintai dirinya sih. Selama orang itu belum bisa mencintai dirinya dengan tepat ya, kayaknya dia sulit sih mendapatkan hubungan yang cukup membahagiakan gitu ya, atau bahagia dalam hidupnya agak sulit gitu. Dia kayaknya terus menikmati sakitnya itu gitu. Ngomong-ngomong soal menikmati sakit ya, contohnya banyak ya di luar sana. Contohnya ya, kayak orang itu kalau terluka dia kayak ingin menyakiti dirinya aja gitu. Jadi aku sih tidak mau menghakimi tato ya. Contoh tato gitu. Enggak menghakimi tato gitu ya, enggak sih. Biasa aja gitu, pilihan gitu ya. Tidak mencemooh juga gitu ya. Soal tato itu bisa dilihat itu bisa dipandang seni oleh sebagian orang gitu ya. Cuman ada orang yang dia kayak kecanduan menyakiti dirinya melalui tato kalau dia sedang galau gitu loh. Yang salah itu kan kalau ada kayak rasa ketagihan untuk menyakiti dirinya. Sebenarnya bukan bermaksud menyalahkan tatonya ya, tapi itu tadi gitu loh, kayak pelarian untuk menyakiti dirinya gitu ya, seperti itu. Oke, tahu-tahu udah banyak aja tatonya gitu. Baik, oke, ngomong-ngomong soal hubungan ya, jadi balik lagi, kalau orang itu sudah bahagia sama dirinya sendiri ya, dia mampu gitu loh, percaya diri, dia bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Dia udah bahagia dengan dirinya sendiri, dia mencintai dirinya. Kalau orang itu udah paham soal self love, dia udah mencintai dirinya, dia kemungkinan akan bahagia sama dirinya, nyaman sama dirinya. Jadi dia nggak bergantung dia harus punya pasangan atau tidak gitu loh. Tetapi orang yang seperti ini, dia hanya punya dua pilihan. Bukan hanya. Dia punya pilihan hanya berurusan sama orang yang baik untuk dia, ya kan, yang tidak mengobrak-ngabrik kualitas kebahagiaan yang sudah dia bangun, atau dia mendingan sendiri karena dia udah bahagia dengan sendiri. Kalau dia udah bahagia dengan sendiri, dia nggak terlalu merasa dilematis gitu loh untuk memutuskan berpasangan atau tidak, memilih orang itu atau melepaskan terus atau putus gitu loh. Dia tidak terlalu dilematis untuk memilih karena dia sendiri sudah bahagia dengan dirinya. Tapi kalau orang nggak bahagia sama dirinya, dia belum bisa mencintai dirinya gitu ya, dia nggak pede gitu ya, sendiri tuh nggak pede. Kenapa dia sendiri nggak pede? Karena dia nggak nyaman sama dirinya dan dia nggak bahagia sama dirinya. Jadi dia selalu bergantung sama orang lain untuk membahagiakan dirinya gitu ya. Dia pikir pasangan adalah sosok yang bisa membahagiakan dirinya dan dia terus mencari itu. Ini kebutuhan sama pasangan itu tinggi berarti ya. Nah, orang yang kayak gini ya, dia sangat dilematis sekali. Gimana ya, sendiri itu gue juga gak sanggup rasanya. Gak bisa, gak bahagia gitu loh. Gak bisa, dia kayak gak dapet aja feel bahagianya saat dia sendiri gitu. Jadi dia selalu ketarik untuk mencari pasangan.
Tetapi yang ada di depannya adalah pasangan yang seperti itu. Jadi orang ini dilematis banget. Akhirnya udahlah, jalanin aja hubungan yang seperti itu, yang maksudnya yang nggak sehat itu, adanya seperti itu di depan matanya. Dia merasa butuh pasangannya. Jadi dia memilih menjalani itu karena dia merasa kayak dia nggak punya pilihan selain itu. Karena sendiri pun kayak bukan jawaban, dia pun nggak bahagia dengan dirinya sendiri gitu loh. Ya ini perbedaannya adalah, perbedaan yang mendasarnya itu adalah yang satu merasa punya pilihan, yang satu merasa tidak punya pilihan gitu. Jadi maksudnya sih orang itu nggak harus cocok dengan semua orang gitu loh. Iya kan, oh gampang aja gue sih sama siapapun cocok gitu loh. Seakan-akan bisa berpasangan dengan siapapun. Enggak harus kayak gitu juga. Dan kayaknya nggak mungkin juga ya kayak gitu. Kita kan nggak, itu jodoh-jodohan ya. Seperti itu ya. Jadi apalagi gue mau ngomong apa ya, jadi intinya kalau dia sudah self love dengan baik ya, dia udah mencintai dirinya dengan baik, cenderung dia itu mindsetnya memang independen atau mandiri, nggak bergantung sama pasangan. Jadi dia nggak merasa sulit gitu loh untuk single gitu loh, gue happy terus mau apa gitu. Kalau gue berpasangan ya orang itu memang harus bisa menjadi best friend gue gitu loh. Kalau enggak ya ngapain, karena gue juga udah bahagia sama diri gue sendiri. Nggak dilematis kan, dia merasa punya pilihan, dia tahu dia punya pilihan. Beda sama yang dia nggak nyaman sama dirinya sendiri, nggak happy sama dirinya sendiri, akan selalu bergantung untuk punya pasangan sih gitu. Jadi dia merasa dia nggak punya pilihan, tapi orang luar melihatnya dia punya pilihan, tapi dia merasa dia tidak punya pilihan. Sangat dilematis sekali. Kita kan menghindari situasi yang dilematis seperti itu gitu loh. Kalau orang menghadapi situasi yang terlalu dilematis ya, mungkin ya jelas dia nggak bebas ya, karena nggak bebas jelas ya. Dia punya perasaan tergantung di situ, sehingga dia nggak merasa bebas untuk memilih, dan bahkan bisa jadi dia merasa tidak punya pilihan gitu loh. Seperti itulah intinya ya. Semakin orang itu merdeka, dia semakin paham dia bisa memilih, dia punya pilihan. Semakin tidak terlalu besar perasaan dilematis itulah. Kalau tidak terlalu besar perasaan dilematis itu, menurut aku sih orang ini mindsetnya, pemikirannya, mentalnya memang sudah lebih merdeka, lebih bebas gitu loh ya, lebih independen kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan soal harus berpasangan atau tidak berpasangan sih. Maksudnya ya itu tadi ya, bahagia apa nggak sama diri sendiri gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Kalau aku lihat sih ya udah itu sih ya. Aku sih melihat bisa aja kok hubungan ini dipertahankan, itu bisa. Karena aku melihat ada satu orang yang tidak berhenti berjuang lah ya. Hubungan itu memang harus dipertahankan, betul. Harus sorry, aku ralat. Namanya hubungan itu memang perlu perjuangan, iya. Untuk mempertahankan hubungan itu memang perlu perjuangan gitu. Tapi apakah harus dipertahankan? Itu yang mau aku ralat ya. Bukan harus dipertahankan, tetapi butuh perjuangan. Butuh perjuangan sama harus dipertahankan itu beda ya. Namanya menjalin hubungan, mempertahankan hubungan itu memang perlu perjuangan. Tetapi apakah hubungan itu harus dipertahankan, itu pilihan, tergantung kondisi. Masa iya sih aku harus bilang semua hubungan harus dipertahankan? Kalau hubungan itu toksik masa harus dipertahankan gitu kan? Setiap orang punya pilihan ya. Tapi namanya punya hubungan itu memang butuh perjuangan. Iya sih, bener, emang butuh perjuangan ya kan? Karena secocok-cocoknya orang kan pasti ada lah up and down-nya gitu loh ya. Seperti itu. Kalau dipertahankan itu pilihan, tapi butuh perjuangan ya. Namanya punya hubungan memang butuh perjuangan, oke? Namanya hidup juga butuh perjuangan gitu loh ya. Oke, aku pikir hubungan ini memang membawa seseorang untuk lebih spiritual lagi ya. Balik lagi di sini ada energi temperance 2 kali gitu ya. Lama-lama orang ini kayak belajar banget pada hubungan ini gitu loh. Intinya hubungan ini bisa menempa dia itu jadi sosok yang lebih baik lagi, lebih spiritual lagi, lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi. Itu yang aku lihat di sini ya.
Ya, jadi clue-nya adalah clue untuk Gemini. Tadi aku udah bilang, hantaman pada hubungan, tetapi ada potensi bisa mempertahankan ya. Memang ada situasi di luar tampak baik, di dalam itu tidak gitu ya. Pesan lain dari Life as We Know It Oracle ya. Spiritual adalah tentang apa yang dialami dan dirasakan seseorang, tentang kebebasan pikirannya dalam melihat sesuatu dan tidak dibatasi oleh dogma. Spiritual adalah tentang dinamika melibatkan logika dan hati nurani, bukan menutup keduanya untuk sebuah kepatuhan. Oke, jadi ya itu aku lihat memang orang itu bisa aja gitu ya, dia menjalani sesuatu, meyakini sesuatu berdasarkan dogma yang sudah turun-temurun gitu ya. Cuman dalam prakteknya, di kehidupannya gitu loh, dia akan menemui hal-hal yang memaksa dia untuk berpikir lagi, apakah iya dogma itu memang harus seperti itu gitu loh. Maksudnya apakah iya? Maksudnya gimana ya? Kalau antara teori sama praktek, bukan berarti teori itu salah ya. Tapi apakah iya teori itu bisa dijalankan di segala situasi di lapangan? Aduh, ribet banget. Intinya gitulah ya. Maksudnya tidak selalu teori itu benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan atau bisa menyelesaikan situasi di lapangan gitu loh. Bisa aja ada teori baru. Nah, teori baru ini berdasarkan, ini bukan sekedar buat teori loh ya, tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya kalau dalam penelitian, ilmu pengetahuan itu kan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di lab, di lapangan atau terserah lah ya. Pokoknya berdasarkan hasil penelitian itu baru muncul teori baru gitu loh. Jadi namanya teori itu memang sudah diuji melalui penelitian. Nah, kalau dalam teori hidup ya kan, itu sudah diuji dari pengalaman. Lalu dia membuat teori baru itu gitu. Ya, jadi bukan asal buat teori aja. Kalau teori belum diuji dengan penelitian atau pengalaman, yaitu cuman teori, retorika atau apa ya, dugaan gitu kali ya. Kalau dalam penelitian itu bahasanya apa ya? Apa ya? Sebentar. Aku ingat lagi ya istilahnya. Apa ya namanya itu? Bentar. Hipotesa ya. Kalau dalam penelitian itu pertama ada hipotesa dulu. Nah, bukan. Iya, dalam penelitian itu pertama memang ada hipotesa dulu, baru diuji dalam penelitian apakah benar hipotesa tersebut gitu ya. Jadi kalau belum melalui pengujian ya itu hanya sebatas hipotesa aja ya, kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi ke sini, ke spiritual ini gitu ya. Bisa saja ya orang itu kan menjalani segalanya mengikuti keyakinannya. Ya iyalah, umumnya memang seperti itu. Keyakinan yang udah turun-temurun, dogma itu tadi. Kadang orang itu sebenarnya kurang tahu itu tepat atau tidak gitu. Yang dia tahu ya berdasarkan keyakinannya itu tepat. Jadi dia hanya terpaku di situ gitu loh. Intinya yang mau disampaikan di sini adalah membebaskan pikiran kita untuk berpikir ya kayak gitu. Jadi nggak hanya terpaku pada teori yang sudah turun-temurun itu gitu. Mungkin aja kita menemukan teori baru berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Seperti itu, oke? Dan bisa jadi itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan situasi kalian gitu ya. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, tidak selalu situasi yang di lapangan itu bisa diselesaikan dengan teori yang sudah ada. Mungkin saja menemukan teori baru yang bisa memecahkan situasi baru tersebut yang sedang dihadapi gitu. Seperti itu, memang harus balance ya antara teori sama praktek. Kalau orang bilang teori aja, baca buku aja, sebenarnya ya kalau suka baca buku nggak ada yang salah, silakan aja baca buku. Tapi pada akhirnya orang itu akan praktek juga dalam hidupnya gitu loh, ya kan? Seperti itu. Seni melihat situasi dan kreatif untuk mencari solusi dari situasi itu. Karena orang itu tidak semuanya canggih dalam melihat situasi yang ada. Melihat situasi yang ada ini tergantung dia mengambil sudut pandang di mana gitu ya. Karena
karena salah posisi aja, bisa aja dia tidak melihat secara utuh kan, hanya sebagian aja. Nah, sebagian itu, antara melihat sebagian sama secara utuh itu solusi yang dia temukan itu bisa aja beda gitu loh. Ya, ternyata kalau secara utuh dia bisa menyimpulkan solusinya B gitu ya misalkan. Tapi kalau tidak utuh, hanya sebagian aja, dia akan memilih jawaban A gitu kan. Itu udah beda A dan B gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau beda kayak gitu ya, salah dalam memilih solusi, ini kemungkinan solusinya memang nggak bisa mengcover seluruh masalah gitu ya. Itu sih yang bikin kita harus terus belajar mencari jawaban mencari jawaban ya, tepat dalam memetik hikmah dari situasi yang ada. Tapi itu memang butuh proses ya, nggak selalu hikmah itu bisa kita petik saat itu juga atau besok. Bisa aja melalui perjalanan yang agak panjang untuk bisa memahami itu ya. Nah, di sini ada pesan lagi, if it comes, let it, if it goes, let it, and you will find peace. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Oke. Baik, kalau aku lihat sih, ya tadi, ya itulah intinya. Pesannya udah cukup jelas sih kalau aku lihat ya. Jadi, ini bukan soal menggenggam aja, ya. Ini soal kita bisa cari solusi nggak untuk situasi ini, gitu ya. Terus ini bukan soal mempertahankan status aja, tapi apakah hubungan ini membahagiakan, gitu ya. Membahagiakan maksudnya bukan berarti hidup itu selalu bahagia, ya tahu, paham sekali soal itu, gitu loh. Cuman kita tahu lah ya, mana yang ada masanya bahagia, sedih, mana yang memang rasanya tuh kelabu terus gitu loh. Bukan seperti itu juga kan, gitu ya. Jadi, gitu deh ya. Bukan soal status saja, tapi kualitas dalam hubungan itu dipertimbangkan ya. Pertanyaannya, apakah memang gimana ya menjelaskannya? Pertanyaannya mempertahankan. Oh, ini ngingetin aku sama lagu ya. Ada lagu tuh, Scared to be Lonely ya. Jadi pertanyaannya, memiliki pasangan atau mempertahankan hubungan itu karena memang merasa apa ya? Ya merasa itu layak dipertahankan, memang harus dipertahankan. Dia tahu itu bisa dipertahankan, atau cuman sekedar dia merasa tergantung dan terobsesi dalam hubungan itu atau pada orang itu gitu. Intinya mempertahankan hubungan itu sebenarnya tidak salah gitu loh ya. Yang penting tahu penyelesaiannya lah ya. Karena kalau enggak juga nggak bagus ya terus-terusan berkutat di situ gitu loh. Berkutat di circumstances itu ya, bukan berkutat dalam hubungan itu, tapi circumstancesnya sih sebenarnya. Jadi bukan soal mempertahankan atau melepaskan hubungan itu, tapi bagaimana memperbaiki circumstances di dalamnya gitu ya. Jadi mempertahankan hubungan itu nggak salah gitu. Tapi tanyakan lagi, apakah itu hanya sekedar obsesi atau ketergantungan atau gimana gitu, atau gimana itu maksudnya. Nggak sih, gue nggak terobsesi, gue nggak bergantung gitu loh, gue nggak ketergantungan ya, nggak merasa bergantung sebanyak itu, seberat itu pada orang itu, pada hubungan itu gitu loh. Nah, gue hanya ingin mencoba mempertahankan gitu. Orang ini kalau tidak terjebak pada pikiran itu tadi, obsesi dan merasa tergantung sama pasangannya atau hubungan itu, dia akan cenderung lebih clear untuk mencari solusinya gitu loh ya. Seperti itu. Cenderung ya. Itu menurut analisa aku aja sih ya. Karena kalau orang itu memang bertahan di situ karena ya dia tergantung aja sama pasangannya, itu biasanya dia sulit untuk menemukan solusi dari hubungannya itulah ya. Tapi kalau dia cenderung
dia cenderung independen, mandiri, nggak terobsesi, nggak tergantung sama pasangannya atau hubungan itu, dia cenderung lebih bisa mencari solusi untuk situasinya lah, intinya gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, jadi keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit, ya kan? Takut sendiri, takut kehilangan. Pokoknya rasa takut itu bikin orang itu nggak happy pastinya ya. Keajaiban setelah melepaskan itu, melepaskan semua rasa itulah ya. Itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Karena di mana ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan, oke? Nah, terus ini ada hukum Newton 3 nih, aksi sama dengan reaksi. Apa yang dilakukan seseorang sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau karma buruk baik. Nah, kalau aku lihat di sini, ini pesannya adalah gini. Intinya ini untuk siapapun sih, nggak harus Gemini ya. Siapapun yang mungkin punya situasi sama Gemini juga bisa gitu ya. Intinya apapun cara ya yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan itu ya, itu selalu ada konsekuensinya. Nah, balik lagi tergantung mindset orang gitu loh. Kadang orang kalau udah terjebak pada obsesi dan rasa tergantungnya, kayak merasa bergantung gitu loh sama pasangannya, kayaknya apapun dia tempuh gitu kan. Tapi kalau dia lebih bebas, ya kan, dia lebih clear untuk melihat situasi yang ada dan mencari solusi gitu ya. Sehingga nggak hanya menempuh segala cara, tapi itu cara baik atau nggak, tepat atau nggak gitu loh. Bukan sekedar berupaya segala cara, entah baik atau buruk, yang penting berhasil gitu loh. Tapi dia melihat juga itu prosesnya tepat atau enggak, pilihannya tepat atau enggak, caranya tepat atau enggak gitu ya. Karena cara yang dipilih itu akan punya dampak sama hubungannya jelas gitu loh ya. Apa yang dilakukan seseorang sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Jadi hati-hati ya memilih cara, karena pasti beda apa yang akan termanifestasikan di hidupnya, intinya gitu. Oke, good luck buat kalian Gemini, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye.